Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu model pengembangan kurikulum menurut para ahli. Kita tahu bahwa kurikulum adalah jantung dari pendidikan. Tanpa kurikulum, proses belajar mengajar tidak akan punya arah yang jelas. Kurikulum menentukan apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan bagaimana hasil belajar siswa diukur. Namun, kurikulum tidak dibuat secara sembarangan. Para ahli telah mengembangkan berbagai model agar proses perancangannya lebih sistematis dan efektif. Nah, di video ini kami akan membahas 5 model yang cukup terkenal, yaitu yang pertama, model demonstrasi, yang kedua, model Beukem, yang ketiga, model Walker, yang keempat, model Skillback, dan yang kelima, model Oliva. Setiap model punya kelebihan dan pendekatan yang unik. Kami juga akan memberikan contoh penerapan di sekolah, supaya kalian bisa membayangkan bagaimana model-model ini digunakan dalam kehidupan nyata. Mari kita mulai dari model yang paling dekat dengan kegiatan belajar sehari-hari, yaitu model demonstrasi. Yang pertama, model demonstrasi. Dalam model ini, guru tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memperagakan suatu proses atau tindakan agar siswa dapat melihat dan menirunya. Model ini sangat cocok untuk pembelajaran yang bersifat praktis, seperti olahraga, sains, atau keterampilan tangan. Dengan melihat langsung, siswa akan lebih mudah memahami dan mengingat pelajaran yang diberikan. Beukem memandang kurikulum sebagai sistem yang terus berkembang. Artinya, setelah kurikulum diterapkan, harus selalu dilakukan evaluasi untuk mengetahui aktivitasnya, kemudian diperbaiki agar semakin baik. Beukem menekankan pentingnya siklus berkelanjutan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Model ini sangat cocok diterapkan pada sistem pendidikan modern yang dinamis seperti di Indonesia. Selanjutnya, Walker memperkenalkan model deliberatif model yang berarti musyawarah atau perundingan. Dalam model ini, penyusunan kurikulum tidak dilakukan oleh satu orang saja, tetapi melalui diskusi bersama antara guru, kepala sekolah, dan pihak lain yang terlibat. Tujuannya agar kurikulum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dan mudah diterapkan oleh guru di kelas. Skillback berpendapat bahwa kurikulum harus dibangun berdasarkan kondisi nyata di lingkungan tempat sekolah berada. Dengan kata lain, pendidikan harus kontekstual, sesuai dengan budaya, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat sekitar. Pendapat ini sangat relevan di Indonesia yang punya keragaman daerah dan karakter masyarakat yang berada. Menurut Oliva, kurikulum harus mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan siswa, sekolah, dan masyarakat. Model ini bersifat integratif, artinya semua komponen mulai dari tujuan, isi, metode, hingga evaluasi harus saling berhubungan. Guru dan sekolah punya peran penting untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakter peserta didik. Selanjutnya yaitu perbandingan antar model, meliputi model fokus utama, ciri khas, contoh penerapan. Poin yang pertama itu demonstrasi, proses belajar langsung guru memperagakan eksperimen IPA. Dan yang kedua ada Beukem, siklus sistematis evaluasi dan revisi kurikulum merdeka. Yang ketiga ada Walker, kolaboratif, diskusi dan kesepakatan rapat guru. Dan yang keempat ada Skillback, kontekstual berdasarkan lingkungan sekolah daerah. Dan yang kelima ada Oliva, integratif, menyatukan semua komponen PBL dan inovasi belajar. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari kelompok 1, yaitu tidak ada model kurikulum yang paling sempurna. Setiap model memiliki kelebihannya tersendiri dan pengembangan kurikulum yang paling benar atau paling sempurna.
Semua model memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana sekolah mampu memilih, mengombinasikan, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan siswa dan tantangan zaman. Sebagai calon pendidik, kita harus mampu berpikir kritis, kreatif, dan terbuka terhadap inovasi. Kurikulum bukan sekedar dokumen, tetapi sebuah alat untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Dengan memahami berbagai model pengembangan kurikulum ini, kita bisa menjadi pendidik yang lebih profesional dan visioner. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membawa wawasan bagi kalian dan kita semua. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan, berikan pertanyaan, bisa berikan pertanyaan melalui kolom komentar. Sekian dan terima kasih.